Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Teman-teman bikum jamaah subuh yang kami muliakan, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu zikir yang bersanad. Saya ulang, zikir yang bersanad. Yang bagaimana itu? Kadang kita lihat mereka tu masih kiri nak baca pahami atau dia baca buku baru dia amalkan. Apa yang terjadi? Banyak saya dengar maghrib ya nasa masih kiri kak mafallah kak ya, mafallah. Bahkan pernah viral itu di media, ada yang berzikir kesurupan atau mengambang ya. Harusnya kita berzikir itu makin konsen dan makin tepat ya. Nah, inilah pentingnya pelajaran zikir ya. Sebelumnya kita tahu ada istilah di dalam Islam itu iman, Islam, ihsan. Ya, biasanya orang bahas seputar iman saja atau Islam, syariat. Ini pun kadang enggak menyeluruh. Ya, contoh. Syariat itu ilmu yang membahasnya adalah fikih. Ya, fikih itu sangat meluas sampai kiamat. Ya, selama ini fikih ibadah itu lebih bahas di, misalnya fikih salat, puasa, zakat dan haji. Fikih syahadat itulah fikih dakwah. Kiasan fikih muamalah, fikih jual beli, ya, fikih sosial. Bahkan ada fikih politik, Pak, ada. Nah, politik ini, berpolitik itu pilihan. Tapi keyakinan kalau Islam mengurus masalah politik itu harus. Karena tidak ada agama di dunia ini yang membahas orang mulai masuk WC sampai ke kepemimpinan kecuali Islam, Pak. Tiga agama kilino yang membahas orang masuk WC ada enggak? Kecuali Islam, Pak. Masuk WC kaki, keluar kaki, ya. Masuk masjid kaki, keluar kaki. Tapi buktinya orang masuk WC tambah paham WC, kadang kaki kanan. Orang masuk masjid tambah paham, kadang kaki kiri. Perhatian gak, Pak? Sementara agama itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Wah, itu kan masalah kecil. Nggak boleh, Pak. Kita harus berislam secara menyeluruh. Ya. Berkembang terus ya fikih kiasa fikih tamkin makuke, Pak. Fikih tamkin adalah fikih tentang kepemimpinan. Jelas sekali, Pak ya. Jelas sekali ya. Tolong perhatikan. Tolong dicatat. Allah Subhanahu wa taala secara gamblang ya, secara jelas terang-terangan memberikan kategori seorang pemimpin di dalam Al-Qur'an. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 247. Al-Baqarah 247. Jelas sekali situ. Jadi syarat pemimpin menurut Allah ya hanya dua.
Yang pertama, dia pintar. Pintar artinya secara IQ dan spiritual. Pintar itu adalah orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi pemimpin itu harus paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Dan yang kedua harus pintar, Pak. Apa jadinya kalau pemimpin kita bodoh? Atau dungu? Atau beleng-beleng? Apa jadinya, Pak? Jadi syarat pemimpin itu minimal harus bisa dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini Al-Quran, Pak. Dan yang kedua, syarat pemimpin itu harus ganteng. Subhanallah. Coba, calon pemimpin itu menurut Al-Quran harus bagus berinya, harus ganteng lah. Tapi yang kira pemimpin kita paling takut kepada Allah, paling pintar dan paling ganteng. Banggalah kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah jelek lagi. Nauzubillah min dzalik. Ada satu contoh ya. Kalau pemimpinnya takut kepada Allah, dia bisa mengeluarkan undang-undang, misalnya wajib zakat. Itu presidennya Chechnya, nah wajibkan pegawai negeri untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid, dipecat. Bayangkan kira Pak, kalau pemimpin nanti dia wajibkan sholat duha bagi santri, bagi pelajar. Pemimpin kita tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Pemimpin kita nanti membuat aturan tiap malam Jumat yasinan, tiap malam Jumat salawatan, apakah baca barzanji, dalail dan lain-lain. Kalau tidak Pak, suatu saat pemimpin kita akan menutup masjid, akan menutup pesantren Pak, menghilangkan pelajaran agama. Pancasila pun dia obok-obok. Padahal jelas menurut Al-Quran, calon pemimpin itu harus yang paling bertakwa, pintar dan ganteng Pak. Nggak usah membayangkan ya. Amin. Amin Pak. Saya nggak kampanye, enggak. Cuma bilang amin. Ya. Jadi berpolitik itu pilihan ya, tapi keyakinan tentang Islam mengurusi politik itu harus. Ya. Engkaya sange ihsan ini yang jarang dibahas. Ero ihsan yang membahas ilmunya adalah tasawuf atau tarekat. Nah, di sini kita. Nah, sahabat mega waktu ke mabi concak bami masalah tarekat tidak bersanad, bahaya sekali Pak. Ya. Amalan tarekat itu cuma zikir, amalan inti cuma zikir. Jadi harus bersanad Pak. Orang harus ditalkin. Ditalkin artinya diijazahkan itu ilmu zikir. Karena kenapa? Semua para nabi ditalkin. Atau contoh begini, kenapa orang harus diajari tentang zikir atau ditalkin? Karena banyakkan orang itu Islam KTP. Syukur Pak, alhamdulillah. Tidak ada seorang muslim yang betul-betul sadar untuk mencari guru supaya disyahadatkan ulang. Nah, setuju Pak? Syukur kita ini terlahir dari keluarga yang beriman. Coba bayangkan Pak, kita ini lahir dari keluarga orang kafir. Kira-kira kita ada di masjid Pak? Atau nazubillah kita ada di gereja? Tidak ada orang yang sadar untuk disyahadatkan ulang atau mencari guru. Masalah tasawuf ini memang harus bersanad Pak, tidak bisa tidak. Beda kalau belajar fikih. Kalau belajar fikih, beli saja bukunya, baca selesai. Beda kalau masalah zikir, masalah tarekat, harus ketemu guru. Dan gurunya harus benar-benar guru. Engkaya sange kamil mukamil. Kamil mukamil itu misalnya seorang guru mursyid, guru pembimbing rohani yang misalnya 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajudnya.
Begitu Pak. Kalau enggak, orang halusinasi. Ya memang dia hebat bercerita tentang tarekat, tasawuf, tapi halusinasi karena dia tidak bersanad. Nah, ini juga kami teliti selama kurang lebih 10 tahun. Kami juga teliti tabligh. Ya, ada ustadz kita yang di samping itu, mending itu, Ustadz Rusmin itu, dia bersanad. Tapi lihatlah orang yang bertarekat nasengalena tapi tidak bersanad, halusinasi Pak. Contoh, di akhir zaman nanti seorang laki-laki bisa mengawini 50 orang. Wah, itu kan luar biasa itu. Bahaya Pak. Padahal aturannya cuma 4. Nanti kan bisa berubah syariat. Kapan syariat bisa berubah? Enggak pernah syariat berubah. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Contoh lagi, menyogok itu tidak berdosa, cuma masuk neraka. Biasa. Bahaya Pak, bahaya. Dia nak guru Pak. Ada lele mina pakai. Tabe di. Terakhir saya pengajian di Islam Center, saya bahas juga ini. Minggu depannya diminta lagi, padahal saya sudah pulang. Ini penting Pak, penting sekali. Akhirnya sekarang orang-orang tarekat turun gunung Pak, karena kacau, banyak sekali yang bikin kekacauan. Memang macam basi, tapi alihnya sedih contoh begini. Angkat itu istilah fajala dia nandre bale. Ya, fajala, fabulu bale, dia nandre bale. Bahaya Pak. Karena kenapa? Nabi sendiri ditalkin. Kita pernah dengar kisahnya Imam Al-Ghazali? Ya, begini ceritanya. Suatu ketika ibunda Imam Al-Ghazali memanggil anak-anaknya untuk pulang kampung, mudiklah, kangen. Mudahnya kasih pemakna Imam Al-Ghazali. Akhirnya Imam Al-Ghazali yang dengan kesibukannya menulis buku, mengajar. Jadi beliau ini dikasih gelar profesor itu umur 30-an tahun, Pak. Iya, Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Ya. Pulang ke rumah, ke kampung, mudik bersama adiknya Ahmad Al-Ghazali atau Muhammad Al-Ghazali. Ahmad, ya. Habis itu seruntun itu matona. Masuk waktu duhur, waktu sholat, maka ada makna dena ulai ke masjid ina. Saya mengharap, saya minta kita sholat di rumah saja. Karena apa tanda-tanda roh. Ya, jadi mereka sholat di rumah. Otomatis yang jadi Imam Al-Ghazali, makmum adiknya. Ya. Setelah sholat, ini adiknya mengulang sholatnya. Mengulang. Tersinggung Imam Al-Ghazali. Maka dia mengulangi semuanya. Memangnya saya tadi tidak sah sholat saya? Apa kata adiknya? Tidak begitu deh. Tadi waktu kita sholat, saya melihat jubahmu penuh dengan darah. Dari situlah Imam Al-Ghazali baru sadar. Subhanallah, ilmu apa yang kamu pakai? Kamu bisa melihat hal yang gaib. Betul memang dek. Tadi itu sebelum sholat, saya lagi menulis bab haid, ya, tentang macareva, ya. Itu waktu saya sholat masih terbayang itu. Apa nanti lanjutannya ditulis aku? Coba bayangkan. Adiknya tembus. Kalau begitu, bawa saya ke gurumu. Ternyata selama ini Imam Al-Ghazali belum mengambil ilmu tarekat bersanad, artinya belum ditalkin. Ya. Cara penalkinan itu cuma 10 menit, ya, 10 menit saja. Nanti setelah ceramah, bagi yang ingin diijazahkan zikir, 10 menit saya kasih. 10 menit saja kita buka pintu hati itu, kuncinya langsung. Zikir kita semuanya nyala. Ya. Alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia menalkin, alhamdulillah. Sudah 2 bulan ini sudah ada 400 orang saya talkin.
imam-imam besar saya talkin. Talkin artinya diijazahkan ya, termasuk Ustaz Ubedillah, Imam Islam Center Samarinda, Abdullah Al-Makki lahir di Mekah, imam besar Masjid Raya Palopo, Masjid Raya Sengkang, Malili, banyak. Alhamdulillah. Inilah yang kita cari, Pak. Gurunya masih hidup di Surabaya. Ya, saya sudah ketemu. Saya langsung diangkat jadi wakilnya untuk bisa mengijazahkan seluruh Indonesia. 10 menit saja. Iya. Iya moto nafotawe, ramoto baca. Cuma bedanya kita ini bersanad langsung kepada Rasulullah. Maka ada Imam Al-Ghazali, tiwi kak pesir untuk kak gurumu, toto kak guru. Jadi andai Imam Al-Ghazali, dia cuma belajar tarekat saja, belajar zikir saja. Ya, diajak ke gurunya, apa yang terjadi? Ternyata gurunya adiknya ini adalah tukang sol sepatu. Aja bahasa Fajr sandal adik atau dengan semirnya ya. Wah langsung di situ. Fajr sepatu biji. Tapi karena niatnya yang sudah bulat, nggak apa-apa. Di sini Pak, masalah tarekat ini jangan kita melihat gelar. Akhirnya Prof. Buya Hamka ditalkin. Ketetas yang kelingar oleh Aba Anom. Ya, nama Arabnya Sahibul Wafa Tajul Arifin. Disitulah kami mengambil sanad. Saya pun menyesal kenapa baru, tapi nggak ada istilah terlambat. 10 tahun yang lalu saya sudah diajak, cuma saya bilang maaf saya meneliti dulu di tablik. Ternyata yang muridnya Aba Anom di Surabaya orang tablik juga, Tosengka Banjar, masih hidup sekarang. Jadi sanadnya jelas. Ya, saya bawa bukunya, bisa nanti dilihat. Buya Hamka ditalkin, Gus Dur ditalkin. Gus Dur itu dicandai sama Abah, nah Gus Dur kamu nanti akan jadi presiden ya. Candanya jadi. Pimpinannya sedia, Prof. Nasaruddin Umar ditalkin. Talkin artinya diijazahkan ya. Jaki mendengar kata talkin, tu mati talkin, ya memang tu mati talkin. Jangan tunggu mau mati baru ditalkin. Maksud dari hadis itu, lakinu mautakum bila ilaha illallah, orang sekarat ditalkin. Tapi ingat orang sekarat itu nggak bisa sudah mendengar. Makanya ada rahasianya nanti di sini. Yang 10 menit itu saya kasih. Iya. Ulama-ulama ditalkin. Ya, kita sambung cerita. Tapi karena Imam Al-Ghazali nekat, nggak apa-apa. Saya berguru. Ya. Besok ketemu, kata gurunya, kamu kan ulama besar. Apa yang kamu mau pelajari? Iya. Kata Imam Al-Ghazali, apapun yang jelas saya mau belajar sama Anda. Syaratnya kamu bersihkan kotoran di pekarangan rumah. Itu Ji. Dibersihkan, menyapu. Terus ada di situ kotoran manusia. Wah, itu juga kotoran manusia itu kamu bersihkan. Imam Al-Ghazali ngambil pelapis tangan ya, untuk anggaplah kantong plastik untuk mengambil. Kata gurunya jangan, pakai tangan langsung. Inilah ujiannya orang bertarekat, Pak. Memang lain juga ujiannya. Hah? Pakai tangan langsung? Iya, karena orang nekat. Iya, terpaksa dilakukan, terpaksa bisanya. Pas dia mau ambil itu kotoran, langsung gurunya bilang, berhenti, selesai pelajarannya. Pas gurunya bilang berhenti, Imam Al-Ghazali langsung terbuka pintu hatinya, langsung menembus ke langit. Dari situlah beliau kembali uzlah ke masjid, menulis buku di menara berjudul Ihya Ulumuddin. Buya Hamka juga setelah ditalkin menulis buku-buku tasawuf. Ternyata Ibnu Taimiyah
setelah juga ditalkin, akhir hayatnya menulis buku-buku tasawuf. Cuma pengikutnya tidak membahas tentang buku tasawufnya. Kami sudah menemukan semua tulisannya. Jadi yang namanya orang beriman, Pak, harus ditalkin. 10 menit saja, dan zikirnya itu juga cuma satu kata. Nah, jadi zikirnya 2 ya. Ada jahar, ada dalam hati. Itulah yang paling menentukan nanti, dalam hati, Pak. Zikir rahasia Nasaturullah. Ada beberapa orang saya setelah talqin langsung ingat, dulu itu kakek saya berzikir itu. Ini jadi masalah. Orang tua kita dulu tidak mengajarkan anak-anaknya zikir ini. Ya, akhirnya tapi anak-anaknya ada yang lari narkoba karena nggak ada kontrol. Wajar juga sih orang tuanya tidak mengajarkannya, karena memang yang harus mengajarkan ini adalah seorang wakil sah. Kalau tidak, bahaya juga. Saya temukan juga, Pak. Ya. Saya tanya, kenapa Pak selalu mau fana? Tangkelingnya ya, tangkeling madeceng. Orang yang berguru salah-salah, berguru kepada guru yang bukan mursyid, apalagi bukan mursyid kamil mukamil, pasti tujuan hidupnya lain-lain. Contoh, makanya di sini keikhlasan yang perlu orang belajar tarekat itu, Pak. Ada orang belajar tarekat cuma ingin kaya, ingin sakti, akhirnya maci sanro. Tapi ada juga cuma ingin mimpi ketemu Rasulullah. Ada juga kasus cuma ingin fana. Memangnya kalau kita sudah fana, selesai masalah kehidupan? Memangnya kalau kita sudah mimpi ketemu Rasulullah, selesai kehidupan? Padahal kita bertarekat ini, berzikir yang benar ini adalah tujuannya betul-betul ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Riyauna bi Allah Ta'ala. Kalau orang sudah diridahi, berarti dia sudah bersama Allah, sudah bersama Rasulullah. Contoh, Buya Yahya pernah kisahkan di dalam ceramahnya, ada salah satu pondok di Jawa, tiba-tiba santrinya mengaku mimpi ketemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Santri tidak ada yang konsen belajar, Pak. Semua amalan ingin mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya pesantren ditutup. Kacau, Pak. Karena santri ini belajar untuk belajar Al-Quran, belajar hadis. Kok tiba-tiba tidak mau belajar lagi? Cuma amalan biar mimpi ketemu Rasulullah. Bahaya, Pak. Akhirnya kan mengaku sedih, padahal dia pernah mimpi. Kacau pesantren, ditutup, Pak. Kita ini tujuan hidup bukan cuma mimpi ketemu Rasulullah, tapi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu lebih tinggi daripada cuma sekedar mimpi. Jadi nggak dipakai lagi tuh, Pak. Bertarekat cuma ingin ketemu Nabi Khidir. Orang yang bertarekat sebenarnya itu bukan mimpi, Pak, ketemu langsung dengan Allah. Ketemu Nabi Khidir itu susah, berat amalannya, Pak. Harus puasa, harus ini. Ketemu dengan Allah gampang, cukup sholat khusyuk. Dari zikir inilah akan muncul sholat khusyuknya, muncul sabarnya, muncul syukurnya. Jadi intinya zikir, ya, tapi yang benar, yang bersanad. Ya, contoh, kenapa ada orang berzikir kesurupan? Karena dia tidak berguru. Ya, begini ya, sudah masuk rahasia aja ya. Sampai jam berapa, Pak? Saya akan kasih ilmunya ini 10 menit saja setelah ceramah ya. Tapi saya kasih gambarannya. Contoh ya. Zikir yang kita pakai ada yang keras diucapkan, ada yang dalam hati. Jadi dalam hati inilah rahasianya rahasia. Banyak orang saya talqin yang sudah dari tarekat lain, ternyata tidak diajarkan rahasia itu. Mengambil dua tarekat pada dasarnya sah-sah saja, boleh.
Habib Lutfi itu mengambil 40 lebih tarekat. Boleh, tapi beliau kan ulama ya. Jadi boleh ada namanya kita megang satu atau tabarruk. Contoh, biar gampang dipaham ya. Ada seorang pemuda yang jago main bola. Pemuda ini ingin sekali main di Real Madrid. Akhirnya dia latihan keras. Memang berbakat Pak, berbakat. Latihan keras, tidak datang juga tawaran dari Real Madrid, yang datang dari PSM. Akhirnya ya batu loncatan, diambillah tawaran itu, main di PSM. Udah main di PSM, ternyata bagus mainnya. Ada pemantau bakat dari Real Madrid melihat dia main. Wah, ini berbakat ini pemain, harus kita ambil ini, main di Real Madrid. Akhirnya ditawari untuk main di Real Madrid. Kira-kira ketika ditawari untuk main di Real Madrid, apakah anak ini mau mengambilnya? Hah? Ya maulah, cita-citanya main di Real Madrid. Ditinggalkanlah PSM. Begitu ceritanya. Saya sebelum ketemu atau bergabung di sini, saya sudah mengambil Syazili di Mesir tahun 2000. Berarti 23 tahun saya bertarekat Syazili, cuma saya nggak bilang-bilang. Cuma saya nggak bicara-bicara. Ya. Sekarang baru saya bicarakan karena saya sudah mengambil sanad langsung. Sekarang saya sudah ceramahkan. Dulu sebelumnya nggak berani saya Pak. Ya orang sekarang, dia ini sengia tasawuf, dia yang kena baca bukna. Ada lele minangkili, wah jago nama mereka. Padahal dia puri talking. Pokoknya caranya. Dunia saja Pak, contoh kesehatan. Nureiki seorang dokter abal-abal. Kira-kira mau jadi apa Pak? Orang sakit jantung dikasih obat sakit perut. Karena dia nasikulani Pak. Ilmunya tidak bersanad. Itu ilmu dunia loh. Maka sholat Pak. Apalagi ilmu tarekat. Wah ini saya ijazahkan ya, amalkan ini. Akhirnya orang bingung. Basoginya dia letuk. Banyak yang mengadu Pak. Ini ceramahnya Ustaz ini kenapa mulai saya nggak paham sih? Jangan kamu nggak paham, dia sendiri nggak paham. Cuma karena ya dunia ini kan butuh namanya sesuatu yang unik untuk dijual. Hati-hati Pak. Bahaya. Ya. Maaf kami dari Mesir 9 tahun, di Mekah 2 tahun. Nggak berani saya membahas ini. Sebelum saya ketemu guru yang betul-betul saya yakini, beliau ini adalah guru mursyid kamil mukamil. Kamil menyempurnakan, kamil sempurna dan menyempurnakan Pak. Yang ciri khasnya begitu tadi. 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajudnya, sampai diberikan karamah oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Karamah mah kecil ya. Dan saya ketemu orang yang pernah dihidupkan itu. Saya ngobrol. Jadi kalau ada orang, wah karamahnya guruku berjalan di atas air, menghasilkan uang, itu mah kecil. Ya. Mungkin pernah kita dengar ini, ada di Samarinda seberang. Ya saya ngaji miliar, mendatangkan uang, saya pernah ketemu orangnya. Itu mah main anak kecil di sini Pak. Beliau pernah suluk, tapi baru di tingkat dunia, nambil nih, nalan. Jago memang Pak. Pernah dia buktikan ilmunya itu di Saudi, ya. Datangkan uang rial, ditantang sama orang Saudi. Kamu uang rupiah aja kamu bisa datangkan. Ayo, bisa nggak datangkan uang rial? Nah datangkan Pak, 1 koper. Itu pakai jin, nggak boleh. Di sini kita nggak pakai jin. Betul-betul zikir yang para malaikat pun ikut berzikir. Jadi kalau level jin, pakai sandra itu kecil. Dan ini zikir ini langsung ruqyah otomatis. Nah, saya ada pengalaman, ada orang yang sering kesurupan, itu setelah ditalkin nggak pernah kesurupan lagi. Karena zikir inilah sudah menutup pintu-pintu masuknya setan. Ya contoh ya, terakhir. Setan masuk mengganggu manusia itu lewat 4 pintu Pak. Depan, belakang, kanan, kiri.
Ada yang tahu cara menutupnya? Cara menutupnya dengan zikir yang bersanad, yang saya ajarkan nanti 10 menit. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah dengan bersanad yang akan digurui, itu menutup pintu setan 4 langsung. Ya, taman aja ya kinti pesan di, apalagi di media, kenapa apa? Ya, ilmu ini memang mau disebar Pak, nggak boleh ditutup-tutupi. Bahkan target saya, ustadz pun saya akan talkin semua. Dan alhamdulillah sudah berapa orang saya sudah talkin. Ada doktor dari S1-nya Mesir, S2, S3-nya dari Sudan. Senior saya malah di Mesir, saya sudah talkin. Mereka mencari memang. Iya. Hati-hati, tarekat yang mutabar, yang resmi itu lebih 40. Tarekat salah lebih 100. Enggak tahu tarekat ini lama sampainya kemana nih? Enggak tahu tarekat Menteri Haji ke Gunung Bawakare kemana nih? Tarekat salah Pak. Di sini kita lebih dekat dengan Allah, zikirnya mantap dan lebih khusyuk sholat. Sholat khusyuk nanti pelajaran berikutnya. Iya. Jadi sekali kita ucapkan la ilaha illallah dengan perempatan, itu menutup langsung 4 pintu. La menutup pintu depan belakang, ilaha menutup pintu kanan, illallah menutup pintu kiri. Makanya di sini Pak, orang berzikir makin hari makin dahsyat dia. Betul Pak. Alhamdulillah kami sudah temukan apa yang dicari. Saya 2 bulan ini ceramah saya tentang ini saja, tidak pernah ganti judul karena penting Pak. Mega atau kesih masapa nih, tapi dia runtuh atau ada yang putus sanadnya. Di sini zikirnya tidak madate ya, enggak Pak, cuma penempatan. Ya itu saya akan ajarkan 10 menit kemudian. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman sambil salawat ya dari sana. Siapa yang bersalaman sambil salawat akan digugurkan dosa-dosanya. Kalau tidak mau bersalawat, bertasbih subhanallah alhamdulillah. Kalau tidak mau ini dalil penting ya, dalil sah di dalam kitab Targhib. Kalau tidak mau boleh bersikir senyum. Ya, ira dalilena berjabat tangan dengan salawat, dengan berzikir atau dengan senyum. Ayo kita bersalawat Pak.